Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setse Suraya Eden, NIM M31190884 dari Program Pendidikan D3 Teknik Informatika Angkatan 2019. Baik, izinkan saya untuk mendemonstrasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Sistem Informasi Pengajuan Kerjasama Berbasis Web pada Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Berikut adalah tampilan landing page dari halaman Sikasi, berisi tentang informasi umum mengenai pengajuan kerjasama pada Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Kemudian dilanjutkan informasi tambahan bahwa pengajuan ini terdiri dari dua jenis, yaitu di mana yang pertama ada PKS perjanjian kerjasama dan yang kedua yaitu ada MOU atau Memorandum of Understanding. Selanjutnya dalam halaman landing page juga berisi ketentuan umum dalam proses pengajuan kerjasama. Kemudian berisi informasi mengenai tahap-tahap status pengajuan kerjasama, karena dalam website Sikasi ini untuk proses kerjasama hingga ditandatanganin atau prosesnya selesai perlu beberapa tahap yang perlu dilalui. Dan ini adalah review dari tahapan-tahapan proses status pengajuan kerjasamanya. Dan yang terakhir berisi informasi kontak yang dapat dihubungi. Langsung saja kita login. Dalam halaman login, user diharapkan untuk menginputkan email dan password yang telah terdaftar sebelumnya. Informasi tambahan bahwa dalam website Sikasi ini terdiri dari 4 aktor. Yang pertama ada aktor admin yang bertugas untuk mengelola seluruh master data dalam website Sikasi. Yang kedua ada aktor dosen yang sebagai aktor utama dalam proses pengajuan kerjasama khususnya di wilayah lingkungan sekolah vokasi. Dan yang ketiga ada aktor verifikator yang bertugas untuk memverifikasi setiap proses pengajuan kerjasama. Dan yang keempat ada aktor reviewer yang bertugas untuk mereview dokumen kerjasama khususnya yaitu dokumen PKS. Langsung saja kita mulai untuk mendemonstrasikan pada halaman admin. Kita input email terlebih dahulu yang telah terdaftar sebelumnya dan inputkan password. Dan kita tunggu beberapa saat. Ketika user login, maka langsung dihadapkan atau ditampilkan halaman dashboard yang berisi informasi grafik mengenai pengajuan setiap bulannya. Kemudian ada informasi grafik mengenai kategori mitra, terdiri dari beberapa kategori mitra yang dapat dilihat. Kemudian ada informasi mengenai total pengajuan dari keseluruhan hingga pengajuan dari berdasarkan kategori PKS atau MOU. Dan selanjutnya ada total pengajuan dari seluruh program pendidikan yang berada di lingkungan Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Kemudian ada menu data pengajuan. Dalam menu data pengajuan berisi informasi seluruh pengajuan kerjasama yang masuk ke halaman website Sikasi. Dalam data ini kita dapat menggunakan fungsi search-nya. Selanjutnya berisi data-data mulai dari status, catatan, nomor dokumen, aksi, dan data-data lainnya. Misal saja ketika admin di sini memiliki hak untuk mengubah status dari setiap proses pengajuan kerjasama, di mana ketika pengajuan kerjasama berupa PKS terdiri dari beberapa status, dan admin ini tidak bertugas atau memiliki wewenang khusus untuk mengambil status hanya ketika diperlukan saja. Dalam kondisi misal statusnya sudah sampai tahap dokumen direview di KPI namun ada revisi sehingga dokumen harus dikembalikan, sehingga admin bertugas untuk mengembalikan statusnya. Karena pada aktor verifikator proses perubahan status bersifat dinamis. Selanjutnya, admin juga bertugas untuk menginputkan nomor dokumen apabila proses pengajuannya telah selesai. Dan selanjutnya, admin dapat mengubah atau mengedit dokumen kerjasamanya. Selanjutnya, admin dapat mencetak data dengan memberikan filter tanggal pengajuan dan tanggal awal pengajuan atau tanggal akhir pengajuan. Misal di sini tanggal pengajuan ada data yang diajukan pada tanggal 7 bulan September. Misal kita ganti dengan ini tanggal awalnya, yaitu ada kita inputkan tanggal 1 September sampai tanggal 4 September, maka data yang keluar tidak ada karena tidak ada pengajuan pada tanggal tersebut. Sehingga kita ubah dulu misal tanggal 9, karena tadi ada pengajuan tanggal 9 hingga tanggal 20 September. Kita search,
kita ubah tanggal 8 sampai tanggal 9. Kita refresh terlebih dahulu. Ini tadi tanggal 7 ternyata. Salah saya, mohon maaf. Kita ubah lagi. Tanggal 6 sampai tanggal 8, maka data yang keluar sesuai dengan data pengajuan ini dan admin dapat mencetak dalam format Excel. Maaf, kita tunggu sebentar. Data yang kita unduh tadi telah masuk. Di sini ada data-data yang ada di website telah dapat dicetak dalam format Excel. Semua data yang ada kita dapat cetak. Selanjutnya ada menu template, di mana di sini dalam proses pengajuan itu ada dua template, ada PKS dan MOU yang dapat diubah oleh admin. Selanjutnya ada menu data mitra yang berisi data-data mitra yang telah diajukan oleh dosen, sehingga ini merupakan master data dari seluruh mitra yang bersangkutan dalam proses pengajuan. Selanjutnya ada data menu prodi, di mana dalam menu prodi ini admin dapat menambahkan data prodi dan dapat mengedit data prodi. Misal kita nambahkan data D3 teknik industri, maka data berhasil ditambahkan, yaitu ada D3 teknik industri, dan data ini dapat dihapus jika tidak diperlukan kembali. Selanjutnya, admin dapat mengelola master management data user, di mana di sini tadi sudah saya jelaskan terdapat dari 4 user. Yang pertama, bisa menambahkan data dosen. Dikarenakan data dosen ini berjumlah banyak dari dosen sekolah vokasi, maka admin memiliki hak khusus, yaitu mengimport data dalam format Excel. Misal kita import data, maka di sini sebelumnya, mari kita tunggu sebentar. Di sini sebelumnya belum ada data-data yang bernama Rifki Reksa Raditya telah berhasil diimport. Selain mengimport data, admin juga dapat menambahkan data, misal dengan menginputkan username, misal dosen. Misal diharapkan di sini, misal dosen 123, emailnya dosen31@gmail.com. Diharapkan di sini menginputkan email yang sesuai atau yang aktif, karena nanti akan website ini akan mengirimkan notifikasi dalam proses pengajuan kerjasama. Maka setelah kita submit, data yang telah kita inputkan yaitu berhasil ditambahkan, yaitu dengan ini, dosen 123. Selain itu, admin juga dapat mengedit data, yaitu dengan mengedit data yang dapat diedit hanya username, asal prodi, dan email. So, kita ingin mengubah ini dosen 32. Selain itu juga admin dapat menghapus data dari user tersebut. Oke. Selanjutnya, selain dari aktor dosen, admin juga dapat menambahkan aktor admin sendiri, bersifatnya hampir sama, yaitu dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus. Perbedaan dari aktor dosen hanya tidak ada data dari prodi. Selanjutnya di sini ada ubah status, yaitu di mana status aktif dan nonaktif, di mana ketika status aktif, user tersebut dapat masuk ke halaman website Sikasi, dan apabila statusnya nonaktif seperti ini kita ubah, maka user tidak dapat masuk ke halaman Sikasi ketika telah melakukan logout. Selanjutnya pada halaman lainnya hampir sama, yaitu pada aktor verifikator dan reviewer, admin juga memiliki hak untuk mengubah status, mengedit, menghapus, dan menambah data dari user tersebut. Mungkin ini adalah tampilan menu dari halaman admin. Selanjutnya kita langsung saja logout dan mendemonstrasikan halaman dosen. Maaf, saya lupa datanya tadi ada siapa. Kita bisa menggunakan data dari rifki@gmail.com.
dosen. Ketika dosen pertama kali masuk, maka langsung ditampilkan pada halaman edit profil karena website ini membutuhkan data dari dosen, dan dosen tidak dapat melakukan pengajuan di mana pengajuan ini diubah dalam settingan yaitu di disable, sehingga dosen tidak dapat mengajukan pengajuan kerjasama sebelum dosen tersebut melengkapi profilnya. Misal saja kita langsung tambahkan profil. Ini diharapkan juga mengisikan dengan nama sesuai dengan gelarnya, misal Rifki Ahmad, Skom Mkom. Mengapa ini harus diisikan sesuai dengan gelarnya? Karena data yang tersimpan pada halaman profil ini diperlukan untuk dalam template yang akan di-generate nanti. Yang kita lengkapi nomor telepon dan kita lengkapi alamat. Submit. Ketika di-submit, maka maaf, kita tunggu sebentar. Pengajuan telah dapat dilakukan dan berisi ini merupakan tampilan halaman dashboard di mana ada grafik atau jumlah dari total pengajuan, proses pengajuan, dan selesai pengajuan yang telah dilakukan. Misal saja langsung kita tambahkan data pengajuannya. Di sini juga ada menu button template di mana direct ke halaman drive yang berisi template apabila diperlukan komunikasi antara pihak mitra. Selanjutnya di sini kita coba untuk menambahkan pengajuan kerjasama. Di sini ada beberapa form yang perlu dilengkapi, ada bentuk wizard form. Kita milih pengajuannya berupa PKS atau MOU. Selanjutnya kita pilih data mitra, apakah data mitra yang kita inputkan sudah ada pada master data atau belum. Apabila sudah ada pada master data, misal PT Arindo Jaya Mandiri, maka data-data yang lain akan otomatis dilengkapi. Dan apabila data tersebut, misal kita ingin menambahkan PT Budidaya Abadi dan data itu belum ada dalam database, maka kita tambahkan secara manual dengan ini PT Budidaya. Kita klik untuk tambah secara manual, yaitu dengan menginputkan PT Budidaya Abadi. Kemudian kita inputkan logo resmi dari mitra tersebut. Logo ini diharapkan diisi untuk digunakan pada template nanti atau dokumen yang perlu dilengkapi nanti. Dan kita lengkapi alamat lengkap mitra, misalnya Jalan Ahmad Dahlan, nomor 12 Surakarta. Kemudian email mitra jayaabadi@gmail.com. Kemudian nama lengkap diharapkan sesuai dengan nama gelar yang bersangkutan, misal Dr. Ahmad Jaya. Kemudian jabatan penandatanganya bisa kita isi dengan Direktur Utama. Nama narahubungnya misal Supratman MPD. Kemudian nomor narahubungnya yaitu 08766. Selanjutnya diharapkan untuk melengkapi informasi perjanjian berupa ruang lingkupnya ada 3 jenis, yaitu penyelenggara pengajaran, penyelenggara penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya ada prodi yang terlibat, misal melibatkan prodi yang lain, bisa dari prodi D3 Teknik Informatika dan D3 Teknik Mesin. Selanjutnya tanggal mulai kerjasamanya kita inputkan dan tanggal akhir kerjasamanya. Karena pengajuan ini misal dalam satu mitra terdiri dari beberapa proses pengajuan, untuk membedakannya maka kita lengkapi dengan pengajuan tentang apa. Misal kuliah magang industri. Selanjutnya kita submit data tersebut, maka kita dapat mengunduh secara otomatis atau generate data. Ini datanya sudah berhasil kita unduh atau template-nya. Kita cek data yang kita inputkan tadi berhasil tergenerate pada template-nya, misal tentang kuliah mandiri yang bersangkutan tadi, misal pihak keduanya Dr. Ahmad Jaya dan sebagainya. Dan yang paling penting ini
pada halaman korespondensi, data-data yang kita inputkan pada form dan inputkan pada edit profil sebelumnya telah tergenerate pada dokumen tersebut. Dokumen ini digunakan dalam proses pengajuan kerjasama ini. Kemudian ketika dokumen telah dilengkapi, maka kita perlu mengunggah kembali dokumen tersebut dengan klik dokumen kerjasama, dan aksinya belum ada dengan keterangan button edit dan hapus akan tampil ketika sudah unggah dokumen, dan statusnya juga belum ada. Dan bisa kita unggah dokumen tersebut. Jadi PKS ABD Jaya. Kita submit. Ketika telah mengunggah dokumen, maka button aksinya akan keluar, dapat berisi detail pengajuannya. Di sini tera nomor dokumen, tanggal ajuan, masa berlaku kerjasama, status dokumen. Karena ini belum ada proses pengajuan, maka masa berlaku belum ada verifikasi prosesnya, maka masih kosong. Selanjutnya dapat mengedit dokumen. Misal kita ingin edit, kita bisa menggunakan PKS dari data yang lain, PKS mitra utama. Open, kita submit. Nah, berhasil. Dan button edit dan hapus ini akan berubah menjadi disable apabila sudah dalam proses pengajuan tahap direview BPU, apabila PKS, dan apabila MOU berada di tahap diterima. Langsung saja kita untuk halaman dosen cukup dalam proses pengajuan, kita langsung ke menu verifikator. Kita login terlebih dahulu. Maaf. Sudah saya jelaskan sebelumnya, verifikator di sini untuk memverifikasi setiap proses pengajuan kerjasama, dan ketika user verifikator tersebut login, maka langsung ditampilkan menu dashboard di mana ada grafik dalam pengajuan, proses pengajuan, dan selesai pengajuan, dan jumlah dari total pengajuan dari setiap prodi yang berada di lingkungan sekolah vokasi. Langsung saja kita ke menu verifikasi pengajuan. Misal tadi pengajuan yang baru masuk yaitu ada PT Budi Jaya Abadi, di sini belum ada status. Dan kita verifikasi statusnya yaitu ajuan diterima, dan kita dapat menambahkan catatan atau status dokumen yang bersifat opsional. Selanjutnya, misal kita karena tadi masih menggunakan email fake, maka kita coba menggunakan email yang asli ke email saya, yaitu dengan data Iqbal Ramadan M.Com. Ini Iqbal Ramadan M.Com. Kita ubah statusnya verifikasi, karena sebelumnya statusnya sudah dokumen selesai direview, maka ini bersifat dinamis, sehingga proses selanjutnya itu proses tanda tangan dekan. Kita submit. Ini proses pengiriman email atau notifikasi email kepada user. Kita cek ke email saya. Maka email tersebut telah masuk dengan keterangan dari si kasih, halo Iqbal Ramadan, pengajuan Anda dengan mitra PT Abadi Jaya tentang apa, dalam proses tanda tangan dekan. Selanjutnya, aktor dari verifikator juga dapat mengedit dokumen apabila diperlukan, di mana diperlukan apabila ada perubahan atau revisi yang dapat diperbaiki oleh aktor verifikator tersebut. Selanjutnya di sini juga ada detail status, di mana ada ajuan diterima dibuat oleh siapa, dokumen status dokumen direview dibuat oleh siapa, dan kapan gitu. Mungkin itu saja pada menu verifikasi. Di sini juga ada menu detail, sama dengan pada menu halaman dosen seperti ini. Apabila pengajuan telah dilakukan, masa berlaku kerjasamanya belum disetujui. Dan ini nomor dokumennya akan
keluar apabila telah diinputkan oleh admin. Dan yang terakhir yaitu ada ini untuk menu filter data prodi. Mohon maaf, ini kita dapat memfilter prodi-prodi yang kita pilih, misalnya tingkat teknik mesin, karena ini keluar satu dari Rifki Ahmad Eskol. Selanjutnya misal dari D3 kebidanan, karena belum ada data maka masih kosong. Mungkin langsung saja kita ke aktor reviewer yang terakhir. Sebenarnya pada menu aktor reviewer ini hampir sama pada aktor verifikator, yaitu sehingga pengecekan dokumen ini dilakukan secara manual, dan aktor reviewer ketika login hampir sama dengan semua aktor lainnya, yaitu ditampilkan halaman dashboard berisi informasi grafik dan informasi total pengajuan dari setiap prodi. Langsung saja kita review pengajuan. Review pengajuan ini di mana pengajuan yang masuk atau tertampil pada halaman reviewer hanya pengajuan yang kategori pengajuan kerjasama atau PKS, karena MOU tidak melalui proses reviewer dari seorang reviewer yang berada di sekolah vokasi. Dan apabila telah direview maka button aksinya selesai, dan apabila belum direview maka buttonnya dapat diklik seperti ini, dokumen selesai direview. Ini proses pengiriman kembali ke emailnya. Karena proses pengiriman menggunakan jaringan internet kan, sehingga ini bergantung pada jaringan internet. Ini karena internet saya lama, maka menunggu. Dan selain itu, ketika telah selesai maka reviewer tidak dapat mengedit dokumen atau memperbaiki dokumen karena ini telah diubah menjadi disable. Dan apabila masih tahap validasi atau tahap reviewer